Ya, untuk uji validitas dan reliabilitas yang pertama kita lakukan adalah persiapannya data terlebih dahulu. Nanti bisa dibukain ya, client 2705 data dan hasil ini kita buka. Dan ini untuk datanya ya, tabulasinya seperti ini, ada 30 responden, kemudian ini ada X1, X2 dan Y. Jadi masing-masing dari variabelnya ini nanti dijumlahkan. Nah, ini ya, ini untuk jumlahnya nanti ada rumusnya di sini, bisa diikuti. Nah, kemudian setelah datanya seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Nah, ini kita copy ya. Nah, ini kita copy untuk kode dan total skornya ini. Nah, ini kita copy dulu. Kemudian kita paste di name. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, ini kita copy data penelitiannya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita lakukan analisis. Nah, pertama diuji adalah validitasnya terlebih dahulu. Caranya klik analyze, kemudian pilih menu correlate, lalu bivariate. Nah, kita masukkan ini ya, datanya ini ke dalam kolom variabel berkelompok sesuai dengan variabelnya. Contoh seperti ini, x1.1 sampai dengan x12. Kita blok seperti ini ya. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita masukkan juga untuk total skornya. Nah, ini kodenya adalah TX1. TX1 ini merupakan total skor dari variabel X1. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita oke. Nah, ini untuk uji validitasnya. Nanti kita lakukan interpretasi. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Caranya klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan x1.1 sampai x1.12 seperti tadi ke kolom item. Nah, untuk uji reliabilitas ini tidak menggunakan total skor ya, jadi hanya skor dari kuesionernya saja seperti ini. Kemudian lalu kita klik OK. Nah, ini ya, untuk uji reliabilitasnya menggunakan metode Cronbach Alpha. Nah, kemudian untuk interpretasi, jadi dari X1 ya, X1.1 ini kan ada beberapa nilai. Nah, kita perhatikan untuk yang seek to tail-nya saja yang ini. Oke. Nah, dari seek to tail ini nanti kita lihat ya. Nah, ini TX1 yang ini. Nah, yang dipakai nanti yang ini, yang paling kanan ya. Nah, untuk yang ini bisa diabaikan ya. Jadi yang TX1 ini nanti yang digunakan. Jadi seek-nya ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan datanya itu valid ya. Nah, ini kita lihat ya, seek to tail. Oke, dari X1 sampai X3 semuanya sudah valid ya. Nah, ini tinggal diteruskan saja sampai ke X12. Nah, X112. Nah, untuk yang TX ini tidak usah digunakan ya, karena ini total skornya. Nah, seperti itu. Jadi ini seluruhnya memiliki nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan valid ya. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas kita gunakan nilai ini, nilai dari Cronbach Alpha. Nah, Cronbach Alpha ini diperoleh nilai 0,974. Nah, dikatakan reliable jika nilainya itu lebih besar dari 0,6. Nah, ini sudah lebih besar ya, 0,974 ya. Maka untuk variabel X1 ini dikatakan reliable. Dan untuk pengujian variabel lainnya juga sama ya, seperti tadi caranya correlate. Nah, ini kita reset dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk validitas X2. Kemudian untuk reliabilitasnya scale, reliability analysis. Kita reset dulu. Nah, kita masukkan X2 ya. Jadi X2.1 sampai X210. Nah,
Nah, seperti ini lalu klik OK. Nah, ini untuk validitasnya, ini untuk reliabilitasnya. Jadi seperti itu, nanti tinggal diulang saja untuk variabel Y, caranya sama seperti itu. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.